Kalembo ada Tambora. Kita akan ke sana, ke Gunung Tambora. Semangat, semangat. Perkumpulan para pajak nih guys. Perjalanan dimulai dari tempat kediaman abi aku yang ada di Sumbawa. Bagi teman-teman yang menanyakan perjalanan dari Surabaya atau Jakarta, kalian bisa nonton video aku yang ini ya. Untuk menuju ke base camp pendakian Gunung Tambora via Pancasila, dari Lombok kalian perlu menuju ke Terminal Mataram untuk melanjutkan perjalanan menggunakan bis ke arah Calabai, yaitu bisa dengan bis Latonda, Sinar Rejeki, dan lain sebagainya. Jadi itu kan pantai ya. Nah ini tuh airnya tuh tawar. Air tawar, bayangin padahal ini sebelahan. Tapi ini tawar. Keren kan? Jadi kayak pastel gitu, terus isinya mie. Kadang tuh isi toge gitu, terus dicelupin di saus sambal. Kalau di Dompu ini namanya Jalan Kote. Dalam perjalanan menuju base camp Gunung Tambora, aku diantar sama abi aku. Lalu kita numpang istirahat di Pantai Hokdo dan melanjutkan perjalanan lagi menuju base camp Gunung Tambora via Pancasila. Dengan perjalanan yang cukup jauh, tapi aku disuguhin pemandangan yang super menakjubkan, Masya Allah. Di perjalanan, kalian akan menemukan tempat yang dinamakan Sarai Duha. Sarai Duha. Sarai artinya pasir dan Duha artinya longsoran. Jadi Sarai Duha adalah longsoran pasir dari letusan Gunung Tambora. Nanti kita akan ke sana, ke Gunung Tambora. Bayangin pasir yang aku injek sekarang isinya adalah korban dari letusan Gunung Tambora. Ada sebuah keunikan di Calabai ini. Jadi pasar-pasar di sana itu hanya buka di hari tertentu saja. Misal ini, pasar ini hanya buka setiap hari Sabtu, makanya disebut dengan Pasar Sabtu. Pasar ini hanya buka di setiap hari Rabu, makanya disebut dengan Pasar Rabu. Lalu pasar ini hanya buka di setiap hari Senin, dan setelah itu pasar ini hanya buka di setiap hari Selasa. Masih ada beberapa pasar lain, jadi intinya orang sini kalau belanja itu harus sesuai hari ke pasarnya. Gimana? Unik kan? Nah, ini adalah pertigaan Pancasila. Pancasila ke sana. Jadi nanti lewat sana. Bisa naik ojek atau nyewa pickup. Ada beberapa bis yang bakal ngelewatin resort Pancasila. Misalnya bis Latonda, itu akan bisa menurunkan kalian di depan resort Pancasila. Sesampainya di Pancasila, aku numpang istirahat di tempat temannya abi aku. Lalu pindah ke homestay untuk bermalam sebelum melakukan pendakian besok pagi. Jadi sekarang jam 7.20, aku udah selesai prepare. Terus mau nyari sarapan dulu, terus ke resort buat proses registrasi dan lain-lain. Jadi itu dari resort sekitar 200 atau 300 meter ke kiri jalan itu ada warung makan, jadi aku mau makan di sini. Jadi di depan resort itu sebenarnya ada, cuman lagi tutup. Jadi aku jalan ke arah kiri dari resort buat makan dan bungkus nanti buat kita. Ini nasinya murah banget woy. Bayangin 15.000 udah dapat ayam 2, telur dadar, dan sayur. Sekarang jam 8, aku mau proses registrasi dulu. Habis itu nanti naik ojek dulu. Ini resortnya. Berapa orang? 1. Latifah Zahro. Ini kata. Wifi Resort Pancasila. Ini bakti rumah wisata. Oh, bakti rumah wisata. Aku udah selesai regis.
Terus mau prepare buat langsung naik ojek naik ojek menuju pintu rimba, terus naik becak. Terus sekarang mau lanjut jalan ke homestay-nya buat ambil karir. Jam 8:30 aku mau menuju ke pintu rimba. Nanti naik ojek dulu ke pintu rimbanya. Nah, salim dulu. Assalamualaikum. Hati-hati. Ya, selamat deh. Setelah pamitan dengan Abi, aku melanjutkan perjalanan menggunakan ojek menuju ke pintu rimba. Jadi aku udah di pintu rimba. Ini jam 9:30. Gokil banget jalanan ojeknya tadi. Mantap lah. Ini karir aku. Nanti jalan ke sana. Jalan ke sana. Aduh. Istirahat dulu kali bentar. Di sini jalur pendakiannya. Sini jalurnya. Itu patokannya ada kayak pohon runcing gitu. Oke, sebelum mulai pendakian aku mau berdoa dulu. Bismillah. Siap. Jalanannya cenderung landai buat menuju ke pos 1. Habis itu di sini tanjakan, apa namanya? Tangga gitu, berupa tangga gitu. Ini sempat ada pasir kecil. Besar banget. Udah. Padahal baru setengah jam perjalanan udah kayak gini. Nah teman-teman, ini aku masih menuju ke pos 1, tapi mau istirahat dulu. Wah, gokil. Ini namanya jelatan nih. Mulai rimbun banget. Cukup landai sih untuk menuju ke pos 1. Tadi sih nanjak banget, terus habis itu landai dan sudah sampai pos 1. Waduh. Ini pos 1-nya 1077 mdpl. Kalau di jam aku sih 1090 mdpl. Ini pos 1. Di sini ada sumber air. Sumber airnya kurang lebih 20 meter ke sana. Oh, itu tuh kelihatan. Coba nanti kita ke sana. Aduh. Aku mau habisin dulu air minumnya. Habis itu isi lagi airnya di mata air. Sekitar 1 jam, kurang lebih 1 jam perjalanan dari pintu rimba menuju ke pos 1 ini. Nanti insya Allah aku mau makamnya di pos 3 aja, biar summitnya nggak terlalu berat bawah. Oh nih, bocah nih, bawa carrier. Ini mata airnya. Wah, ini seger banget sih. Nah. Dingin guys, udah kayak air es sih. Oke, karena udah cukup lama istirahatnya dari pos 1, sekarang aku mau menuju ke pos 2 lagi. Ini pos 2 sih jaraknya cukup sama dari pintu rimba ke pos 1, cuman dia banyak landainya sih. Wow, cukup rimbun ya guys. Gunung Tambora adalah sebuah gunung berapi kerucut aktif yang terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Pada tahun 1815, Gunung Tambora memuntahkan isi perutnya dari ketinggian 4.300 menjadi 2.851 meter di atas permukaan laut, yang menelan sedikitnya 71.000 korban jiwa. Teman-teman, akar angin bisa buat obat nih. Langsung kena tanjakan lagi guys.
Dan sekarang hujan. Asik banget sini Tambora. Wah, sampai blur nih kameraku karena hujan. Udah ada tulisan situ puncak. Wah, gokil. Dan di sini banyak banget petunjuk tulisan puncak sih. It's okay, aman jadinya. Pada tahun 1816, negara di belahan utara menderita karena kondisi cuaca yang berubah. Sehingga tahun tersebut disebut sebagai tahun tanpa musim panas. Temperatur normal dunia berkurang sekitar 0,4 hingga 0,7 derajat Celcius. Tahun itu adalah tahun terdingin kedua di belahan bumi utara sejak terakhir tahun 1400 Masehi. Wah, gokil, hujannya makin deras nih. Untung udah nyampe pos 1 dong. Au. Jadi karena ini hujannya deras banget, jadi aku istirahat dulu di pos 1 ini, pos bayangan. Ada yang berusaha naik, guys. Ada yang berusaha naik, guys. Jatuh kau, jatuh kau. Turun, ya turun. Tadi perasaan nggak ada. Turun kau. Oh my god. Habisan bibir pucatku ya. Kayak jadi ini karena udah lama banget aku di sini. Karena udah apa tuh namanya, udah terang hujannya. Aku memutuskan untuk lanjut jalan. Soalnya masih hujan dikit-dikit sih, makanya aku masih pakai jas hujan. Tunggu. Dari pos bayangan. Ini pos bayangan atau namanya tadi pos Ratu. Pos bayangan 2. Akibat perubahan iklim yang drastis tersebut, muncullah penyebab wabah tifus di Eropa Tenggara dan Laut Tengah bagian timur, dan kelaparan pun merata di Irlandia Utara dan Barat Daya karena gandum, hewer, dan kentang mengalami gagal panen. Krisis juga terjadi di Jerman dan banyak kota-kota di Eropa. Dan FYI guys, akibat dari letusan gunung yang sebelumnya dikenal dengan Gunung Berapi Tidur ini menyebabkan kekalahan dari Napoleon Bonaparte dalam peperangan yang saat itu mewakili Kekaisaran Prancis melawan 5 koalisi kekaisaran yang ada di Eropa. Di pos 2 guys. Pos 2 terus itu sumber mata airnya 15 meter lah turun ke bawah. Mantap. Terus di sana tuh ada bangunan rubuh gitu tuh. Pos tapi rubuh. Ada di pos 2. Asli banget. Pos tapi rubuh gitu. Sumber airnya sungai gitu turun ke bawah. Tada, wah perkumpulan para pajak nih guys. Tuh, buset. Mantap. Pergi. Gila sih, ini banyak banget. Gila banyak banget. Ini pacet nih. Tuh, jalan. Tuh, mau kemana lu? Wah, karena banyak banget pacet di sini, jadi aku memutuskan buat jalan lanjut aja deh. Wah, gokil. Banyak banget. Nih, ini mata airnya sih. Mata air di pos 2. Ya, karena sungai gini, terus hujan juga, jadi banyak banget pacetnya. Gak kira-kira kalah air sana. Gini aja udah ada nih pacetnya. Dia nungguin nih. Dia udah tahu kalau ada manusia guys. Nah nih, dia berdiri nih, udah siap memangsal. Dalam perjalanan menuju pos 3 ini aku terkena daun jelatang. Daun janjukan atau jelatang yang bernama latin Gardenia palmate ini adalah musuh bebuyutannya para pendaki. Daun yang berwarna hijau meruncing dan hampir berbentuk hati ini, jika terkena durinya maka akan terasa sakit dan gatal sampai berjam-jam. Cara akar angin. Akar angin ini punya banyak sekali manfaat. Salah satunya bisa mengobati masuk angin dan demam. Cara look. Ini kena air hujan tadi. Wah, terbuka sih, lumayan terbuka. Udah nyampe pos 3 dan kaki kananku ketarik dong, ya Allah.
Lagi duduk malah ketarik. Mau meriksa pacet-pacetnya dulu. Wah, mantap. Akhirnya aku sampai di pos 3 dan kaki kananku ketarik dong. Karena kan kedinginan ya. Terus aku langsung duduk gitu. Sekarang aku mau meriksain pacet-pacetnya. Aduh, dingin banget, nggak ada orang sama sekali. Dingin banget. Aku sebenarnya belum masang kapten sih biar hangat dalam. Ya. Sekarang aja kali ya. Karena kedinginan, akhirnya aku memutuskan untuk langsung mendirikan tarten walaupun rada basah karena udah nanggung ya. Biar aku cepet-cepet ganti baju, mengeringkan badan dan lalu makan. Masak mie gelas dulu. Itu tarten aku. Hujan. Masih hujan, terus ini aku jemur di sini. Sekarang jam 6:30, aku mau istirahat lebih awal karena nanti kan mau summit jam 1-an. Sekarang udah jam 1:30. Aku pules banget, jadi aduh telat deh, padahal niatnya 1:30 bangun. Belum prepare terus berangkat summit Tambora. Ini jam 2:10. Aku udah prepare dan sekarang mau berangkat buat summit Tambora. Tunggu saya Tambora. Ini puncak ke sana. Sumber air 200 meter dari sini. Ketinggian 1708. 2:30. Istirahat dulu. Hati-hati guys, di jalur banyak janjukan, jelatan. Udah bulan, udah kelihatan. Ini kenapa lagi? Ya udah kelihatan sih. Masih ada yang kebakaran. Tuh masih keluar asap, nggak kelihatan lagi. Kok bisa ya? Pantesan ada bau-bau kebakar. Dan udah di pos 4 guys. Jadi tadi jalan sebelum menuju ke pos 4 tuh dikit tuh ada sinyal gitu. Kayaknya kalau operator sih soalnya. Nah kalau misalnya aku ada sinyal. Mantap. Akhirnya udah di pos 4. Itu pos 5. Ya ampun gak kelihatan, padahal di center aku kelihatan. Tuh ada cahaya. Nah, tuh. Pos 5. Ada orang. Di pos 5. 2070 NDPL 2080 2070. Ini kubangan airnya yang di atas pos 5 tuh. Letusan Gunung Tambora memakan sejumlah 12.000 warga yang binasa pada letusan di hari pertamanya. Sampai pada akhirnya disimpulkan
Jumlah korban dari letusan Gunung Tambora mencapai hingga 100.000 korban jiwa. Letusan Gunung Tambora ini membuat beberapa toko yang ada di Indonesia salah menerka. Misal di Bogor nih, Thomas Stamford Raffles salah mengira bahwa suara ledakan tersebut adalah tembakan meriam, sehingga mereka mengirim pasukan untuk menyelidiki dan menangkis serangan terhadap pos-pos terdekat. Iya, FYI lagi nih guys. Jadi akibat dari letusan Gunung Tambora pada tahun 1815 tersebut menyebabkan penemuan sepeda loh. Gini nih ceritanya. Pada tahun tanpa musim panas atau musim dingin vulkanik tahun 1816 tersebut yang mempengaruhi seluruh dunia, letusan Gunung Tambora menutupi bumi dengan lapisan abu yang tidak dapat ditembus sehingga mematikan pohon buah-buahan, tanaman pangan, dan ternak. Nah, akhirnya masyarakat kesulitan tuh untuk memberikan makan kuda yang dipergunakan sebagai alat transportasi utama pada abad ke-19 tersebut. Hal ini mendorong penemu Jerman Karl von Drais untuk membuat mesin transportasi yang memungkinkan manusia melakukan perjalanan tanpa menggunakan kuda. Pengen rebahan. Yuk, bisa yuk. Semangat. Wih, gokil awannya. Langitnya gokil. Wah, nih guys. Dari Tambora nih. Edelweissnya bukan cuman putih dong. Ungu. Wah, cantik banget. Sayangnya sih bekas kebakaran gitu kan. Jadi tinggal ini aja mungkin. Mungkin kalau nggak kebakaran banyak. Ah, keren Tambora. Mau nangis tapi. Keren banget kan. Nah, ini ada lus putih. Masih kesana. Wah, nggak bohong sih. Mau nangis rasanya beneran. Bayangin masih di sana lagi. Naik gitu. Semangat, semangat. Semangat. Makam. Ada makam Maetatas Gumbilo, pemandu Gunung Tambora. Ini kabarnya sih makam senior, guide senior Gunung Tambora. Guide pertama apa ya? Meninggalnya 1 Februari 1900 berapa itu nggak kelihatan. Nah, nih baca teman-teman. Dilarang merusak habitat dan mengambil bagian-bagian tumbuhan Edelweiss. Tuh. Jangan ya. Kelihatan nggak sih? Enggak ya. Itu tuh yang ini Pulau Satonda, yang sana nih ini Pulau Moyo. Bismillah, semoga keturutan ke Pulau Moyo sih. Aku pengen ke air terjun Mata Jitunya. Di sana tuh puncaknya. Ya, kalau kelihatan di sini. Padahal aslinya kelihatan kayak ada tiang gitu. Sudah mulai pasir nih. Ini semua bekas letusan Gunung Tambora pada tahun 1815. Dengan menggunakan teknik penanggalan radiokarbon, Gunung Tambora telah meletus 3 kali sebelum letusan tahun 1815. Tetapi besarnya letusan tidak diketahui. Perkiraan tanggal letusannya ialah sekitar tahun 3910 sebelum Masehi, 3050 sebelum Masehi, dan 740 sebelum Masehi. Menurut catatan sejarah, pada tahun 1812, Gunung Tambora menjadi lebih aktif. Dengan puncak letusannya terjadi pada bulan April tahun 1815. Itu loh puncaknya tuh. Nah, kelihatan kan bendera? Ya ampun. Ini oleh-oleh dari Tambora.
Di sini juga sih, di balik jam. Ini kalderanya, itu puncaknya. Dan di sana puncaknya, woi. Oh my god. Sekitar tahun 1880, yaitu 30 tahunan yang lalu, Tambora kembali meletus, tetapi hanya di dalam kaldera. Letusan ini membuat aliran lava kecil dan ekstruksi kubah lava, yang kemudian membentuk kawah baru bernama Doro Apitoi di dalam kaldera. Gunung Tambora masih berstatus aktif. Kubah lava kecil dan aliran lava masih terjadi pada lantai kaldera pada abad ke-19 dan abad ke-20 ini. Letusan terakhir terjadi pada tahun 1867 yang disertai dengan gempa tapi tanpa disertai dengan ledakan. Tetap saja, letusan Tambora tahun 1815 itu adalah letusan terbesar dalam sejarah. Karena letusannya yang terdengar sejauh 2.600 km dan abu jatuh setidaknya sejauh 1.300 km, kegelapan terlihat sejauh 600 km dari puncak gunung selama lebih dari 2 hari, aliran piroklastik menyebar setidaknya 20 km dari puncak. Semua tumbuh-tumbuhan di pulau ini hancur, pohon yang tumbang bercampur dengan batu apung masuk ke laut dan membentuk rakit dengan jarak lintas melebihi 5 km. Rakit batu apung lainnya pun ditemukan di Samudra Hindia, di dekat Kolkata pada tanggal 1 dan 3 Oktober 1815. Awan dan abu tebal pun masih menyelimuti puncak pada tanggal 23 April 1815. Ledakan baru berhenti pada tanggal 15 Juli 1815. Bahkan 4 tahun setelah letusan tersebut, ada api dan gempa susulan yang dilaporkan terjadi pada bulan Agustus tahun 1819-nya. 2728. 100 mdpl lagi. Tinggal ini doang. Aduh, mantap sih Tambora. Ya, kabut. Benderanya. Tuh guys. Wah, ada benderanya. Tada. Puncak Tambora. Ini puncak sejati Gunung Tambora. Puncak Maleme namanya. Gunung Tambora. 2851 mdpl, jalur Pancasila. Ini siapa yang coret-coret ini, norak banget. Kulit gunung udah pucat. Bob bukan orang biasa. Iya, emang bukan orang biasa. Orang gila soalnya yang coret-coret. In memoriam. Ini wamen sih. Wakil menteri dulu. Dan di sini aku numpang jemur sepatu. Karena basah kuyup, kemarin kehujanan. Semoga kering sih. See you Tambora. Mantap, kalian mau ada Tambora. Sampai habis suaraku. Jangan pensiun mendaki dulu Lenga sebelum ke Tambora. Oke guys, jadi ini. Oh jangan guys, deng, Lenga. Lenga itu artinya teman ya, itu bahasa Dompu, bahasa Bima. Oke Lenga, jadi ini karena di belakang juga udah kabut, terus ini udah siang. Jadi aku memutuskan untuk turun. Look jalur turunnya. Oh my god, males turun. Bisa pakai helikopter aja nggak sih? Pakai paralayang deh. Ya, aku mau fokus turun jadi
Ini kaldera Tamboranya. Yang di sini bukan yang ini ya, tapi sebelahnya itu puncak Kawindatoi, sebelahnya lagi puncak Tiong. Lalu di sini itu puncak Doroncanga. Nah, kalau puncak dari jalur Pancasila, dia langsung ke puncak sejatinya Gunung Tambora. Dia paling puncak, bener-bener puncak. Jadi terserah teman-teman sih mau via mana. Di dalam sana itu, di dalam sana itu ada Ndoro Apitoi istilahnya sini. Jadi anak dari Tambora sih, itu masih aktif. Kabarnya sih begitu, masih aktif dia. Nah ini nih Ndoro Apitoi-nya. Anak dari Gunung Tambora. Loh, lewat mana woi? Saya turun ke sini sih. Aduh, mana kabut lagi. Lewat mana? Wah, ini kurang jelas sih kalau pas di puncak. Pas turunnya. Oh, situ tuh. Kabut banget kan. Tadi ada suara gemuruh gitu di situ. Apa, woi? Waduh. Ada api. Ini ada api nih. Nah, ini. Aduh. Sumber air di apa namanya? Pos 5 itu tuh. Tuh di sana ada pelangnya pos 5. Jadi turun lagi ke bawah dikit. Pos 5. Jadi turun lagi ke bawah dikit. Nah, di kubangan itu airnya. Ini kubangannya. Di sini, di sana tuh kubangan semua sih. Tinggal pinter-pinter milih air aja. Mau istirahat dulu bentar. Soalnya banyak pasir nih masuk ke namanya sepatu. Aduh. Di kubangan pos 5. Itu atas udah pos 5 sih. Gerimis lagi. Aduh, bajuku yang aku gantung di pos 3 gimana ya? Nah, ini pos 5. Masih 2000 mdpl woi. Masih turun 1500 lagi. Gokil. Gokil. Kena jancuan. Emang jancuk. Dia guys, lengah. Jancuan semua di sini. Aku udah korban nih. Udah kena kakiku. Pos 4. Aduh, dari pos 4. 1900. Masih 1400 lagi nanti kita turun. Wadaw. Karena base camp ada di 500 mdpl. Banyak banget pohon tumbang.
Kayaknya nggak lewat jalan gini deh tadi. Ya Allah, beri petunjuk ya Allah. Dari sana nyasarnya jauh banget. Kebakaran semua. Sini jalur yang benar. Sampai kayak gini. Karena lewat yang kebakaran. Wah, langsung bisa tahu hujan lagi. Aduh, alhamdulillah ya Allah. Sudah sampai lagi di pos 3. Aduh. Ya, hujan lagi dong. Ya, hujan lagi. Ini di luar tuh baru pada datang gitu pendaki. Pendaki nggak tahu sih, kayaknya bahasanya bahasa Dompo Bima gitu. Tapi aku udah terlanjur di dalam, jadi aku nggak keluar. Aduh, hujan lagi. Nah, ini masih hujan, jadi aku kayaknya nunggu reda dulu. Di sini rambut sih. Aku masih nunggu hujan reda. Baru beresin tenda, terus packing tahu. Karena hujan gak kunjung reda, akhirnya aku memutuskan untuk packing tenda aku dalam kondisi gerimis dan langsung jauh turun karena ini udah kesorean banget. Ini jam 3:30, aku mau turun dari pos 3 menuju ke Gunung Rimba. Bye-bye semuanya. Bye-bye, kendaki kayak kemarin. Kalian Mbak Ade. Iya. Kameranya hadapin sini, Kak. Udah kena. Oke. Rintik gerimis memandang sok menerima. Karena udah kesorean banget, jadi aku buru-buru buat turun dan gak sempet buat banyak-banyak tag video. Alhamdulillah udah di pos 2 lagi. Mana banyak macet di sini. Sudah di pos bayangan lagi. Beranak pinak. Wah, udah gak karuan aku guys. Aduh. Udah di pos 1. Alhamdulillah. Itu monumen bambu runcing apa namanya? Pohon runcingnya. Ya kan? Sampai ya kakiku. Kakiku udah sakit. Ini serius sih, perjalanan turun tuh berasa kayak lama banget gak nyampe-nyampe. Lu habis tak peres. Tuh, gila air semua. Gimana gak sekarat nih kaki. Maafkan aku ya kaki. Ya Allah, sampai kayak gini. Benar. Sabar. Akhirnya aku udah nyampe homestay, terus aku bersih-bersih dulu karena takut ada pacik yang nyantol. Udah habis itu istirahat deh, nggak tahu dan sabar. Di sini aku niatnya mau langsung laporan turun biar besok langsung arah balik. Loh, kok tutup? Permisi. Ternyata tutup guys. Ya udah kalau gitu aku lanjut rutinitas naik gunung dulu, yaitu makan bakso. Baru deh besoknya balik lagi buat laporan turun. Aduh kakiku. Mau laporan turun lagi. Dengan resort. Kemarin malam tuh tutup sih. Kayaknya udah kemalaman. Misi. Kan mau laporan turun? Kemarin sih. Naik atau gimana, Mbak? Turun, laporan turun. Oh iya, ada simpan KTP. Atas nama Latifa. Ini. Sendiri? Iya, kemarin tuh ada ketemu rombongan lagi, Pak. Iya itu. Ya, makasih. Oke, sudah laporan turun dan sekarang mau coba buat langsung balik. Aduh, kakiku capek banget.
Thanks Pancasila, thanks Tambora. See you. Sepanjang perjalanan kalian akan menemui perkebunan kopi dan melihat indahnya Pulau Satonda dari kejauhan. Pasar Kamis. Dadah Tambora, see you. Thanks for watching guys. Jangan lupa subscribe dan dukung terus channel aku ya. Sampai jumpa di Latifah's Journey selanjutnya.